Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Basona. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari morfologi dan materi resume materi dari pertemuan 9 sampai 15. Yang pertama, pengertian morfologi. Morfologi mempelajari seluk-beluk kata dan perubahan golongan dari arti kata, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Morf adalah kesadaran fonetik dari morfem yang mempelajari unit bentuk suara dan simbol fonetik. Morf dapat dibagi menjadi dua kelas penting, yaitu leksikal dan gramatikal. What is compound word? Compound word yaitu dalam bahasa Indonesia serupa dengan kata majemuk, merupakan gabungan dari beberapa kata yang membentuk suatu kata baru dengan makna yang berbeda. Contoh compound word sudah tidak asing lagi bagi kita, mungkin kita sudah pernah mendengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kata ice cream. Kata ice cream terdiri atas dua kata dasar, yaitu kata ice dan kata cream. Sebagai compound word, ice cream memiliki makna yang berbeda, terlepas dari unsur pembentukannya. Jenis-jenis compound word. Yang pertama, open compound word menuliskan unsur-unsur pembentukan kata secara terpisah. Contohnya, ice cream. Sebagian open compound word merupakan gabungan dari noun atau kata kerja dan adjektif kata sifat yang membentuk suatu kata baru. Contoh, high school dan real estate. Yang kedua, solid atau close compound word merupakan gabungan yang dituliskan menjadi satu atau tidak terpisah. Contoh yang paling sering kita jumpai adalah kata handphone. Kata handphone merupakan gabungan dari kata hand dan kata phone yang kemudian membentuk suatu kata baru dengan makna yang berbeda pula. Contoh lain, notebook, bookstore. Jenis yang ketiga, hyphenate compound word. Jenis compound word yang terakhir adalah hyphenate, di mana hyphen atau tanda penghubung digunakan untuk menggabungkan kata yang berbeda. Hyphenate compound word bisa terdiri atas lebih dari dua kata. Contohnya, sister-in-law. Yang kedua, up to date. Yang ketiga, non-toxic. Pengertian dari reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Contohnya, anjing-anjing, sayur-mayur. Jenis-jenis reduplikasi. Reduplikasi dapat dibedakan dalam bentuk ulang. Yang pertama, reduplikasi penuh terjadi pengulangan kata bentuk dasar secara penuh seperti pada kata bapak. Kalau dalam bahasa Inggris, bye-bye. Kedua, reduplikasi fonologis, yaitu pengulangan yang mengalami perubahan fonem pada kata dasar yang diulang, misalnya dalam bahasa Inggris, knick-knack. Yang ketiga, reduplikasi parsial, yaitu terjadi pengulangan kata pada bagian dari kata seperti pengulangan suku kata tertentu. Misalnya, kata laki-laki kemudian mengalami proses perubahan fonem menjadi lelaki. 4. Reduplikasi yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks seperti dalam contoh kemerah-merahan atau menyerupai warna merah. Terus, perubahan identitas atau kategori kata dalam reduplikasi bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris,
Kata-kata yang mengalami reduplikasi ada yang mengalami perubahan kata, kategori dan identitasnya. Dan ada hanya mengalami perubahan identitas saja. Perubahan kategori yang dimaksud adalah mengalami perubahan kelas kata, misalnya kata kerja menjadi kata benda. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan identitas yaitu dalam kategori yang sama, tetapi identitasnya secara semantis berbeda. Kata-kata yang diulang dalam bahasa Inggris, perubahan yang ditimbulkan. Yang pertama, kata bye-bye. Berarti sesuatu yang berada di bawah kata benda. Sedangkan bye-bye juga berarti identitas yang berbeda, biasanya menyatakan selamat tinggal. Yang kedua, Harley. Harley berarti keributan. Termasuk kategori kata benda, sedangkan barley berarti mengalami perubahan kategori dan identitas. Contoh pengulangan kata dalam bahasa Inggris yang ketiga, roly-poly berarti puding. Kata benda, poly berarti kata benda untuk singkatan politeknik. Poly menjadi roly-poly walaupun kategorinya sama-sama kata benda dan identitasnya berbeda. Fungsi reduplikasi dalam bahasa Inggris berdasarkan rumus sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pembentuk kata seperti yang terdapat pada kata-kata yang mengalami reduplikasi. Contoh seperti kata zigzag, kata dingdong, bulbul, bye-bye. Yang kedua, memperlihatkan ciri-ciri struktur kata seperti kata Harley, barley, hanky, punky, roly, poly, dan hub-bub. Yang ketiga, fungsi menekan atau menegaskan yang terdapat. Contohnya seperti kata knick-knack dan nitwit. Saya akan menjelaskan tentang root, stem, dan base. Yang pertama, root atau akar. Untuk menyebut bentuk kata, kata yang tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat dianalisa, tidak ada penambahan imbuhan. Akar selalu ada meskipun berbagai macam modifikasi. Contoh, walk. Walk adalah akar kata dan akan bermunculan bentuk-bentuk kata lainnya. Contoh seperti kata walks dan kata walking. Bentuk kata yang mewakili morfem yang sama tentu belum memiliki akar morfem yang sama. Misalnya kata good. Kata good merupakan leksem yang sama, tetapi hanya good dan secara fonetik sama dengan kata good. Yang kedua, pangkal atau stem. Stem adalah kata sebelum diberikan tambahan afik infleksional. Contoh, pangkal kata benda jamak. Cat ditambahkan s menjadi cats. Worker ditambahkan s menjadi works. Dalam bentuk kata, sufik infleksional ditambahkan kepada pangkal stem. Cat yang juga merupakan akar root pada bentuk kata worker, sufik infleksional atau penanda jamak ditambahkan kepada worker. Worker adalah stem, adalah pangkal, sedangkan work adalah root atau akar. Yang ketiga, bentuk dasar atau base adalah bentuk dasar dalam proses morfologi di mana afiks dapat ditambahkan, baik afiks infleksional maupun derivasional. Dengan kata lain, root atau akar juga base atau dasar. Misalnya kata readability, read adalah sekaligus kata dasar dari readible. Sedangkan readable hanya merupakan dasar dari readability. Pengertian dari produktivitas. Produktivitas adalah proses pembentukan leksem yang digunakan oleh native speaker disebut produktivitas terikat dengan keteraturan
dan harus dapat membedakan makna. Yang kedua, produktivitas di dalam bentuk umum dan beraturan. Diperluas ke dalam kata yang lain. Akhiran nes pula jika disiapkan dalam adjektif maka akan menghasilkan nomina abstrak yang biasa digunakan atau tidak perlu dicantumkan sebagai leksikal item karena sudah dapat diprediksi. Semantic blocking. Semantic blocking adalah fenomena keberadaan sebuah kata dengan arti khusus yang mengalami derivasi morfologi walaupun dengan bentuk makna yang beraturan. Contoh dari semantic blocking, kumpulan nomina sesuai ungkapan emosional. Selanjutnya klitik. Klitik adalah bentuk yang terikat fonologi, tidak mendapatkan aksen dan sifatnya selalu melekat pada kata atau frasa yang lain. Yang pertama, afiks melekat pada kategori leksikal nomina, adjektif, verba, dan adverbia. Sebagai contoh sufiks, akhiran ed sebagai pemarkah past tense. Dalam bahasa Inggris, melekat pada dasar yang berupa verba. Contohnya walk. Walk, akhiran ed, walk. Hal ini berbeda dengan klitik karena klitik secara sintaksis dapat melekat pada kategori frasa meskipun secara fonologi klitik hanya melekat pada satu kata dalam frasa tersebut. Yang kedua, berdasarkan karakteristik afiks dan klitik tersebut di atas dapat pula dikatakan bahwa afiks cenderung lebih selektif sedangkan klitik lebih cenderung terbuka. Hal ini terbukti dari fakta bahwa afiks hanya dapat melekat pada pangkal yang merupakan bagian dari kelas kata tertentu. Sebagian contoh dalam bahasa Inggris, sufiks s hanya melekat pada kelas kata adjektif, sufiks ing hanya pada verba, dan bentuk jamak s hanya pada nomina tersebut. Sebaliknya, klitik cenderung lebih terbuka meskipun hanya beberapa klitik yang dapat melekat pada host tertentu saja. Misalnya, enclitics sebagai bentuk kontraksi dari verba bentuk is dan has dapat melekat pada nomina dan pronomina subjek. Ketiga, secara morfologi, klitik tidak menunjukkan adanya alomorfis secara leksikal. Sedangkan pada afiks, alomorfis secara leksikal seringkali terjadi. Misalnya bentuk jamak dan pemarkan aspek lampau dalam bahasa Inggris menunjukkan adanya alomorfis secara leksikal pada leksim sebagai contoh child, children be, was, atau were. Serap, serapin, should, atau should. Sebaliknya, klitik seperti verba sama sekali tidak menunjukkan alomorfis secara leksikal meskipun dilekatkan ke berbagai bentuk kata.